Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindra Gunawan, RP 15 2020 068. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang sistem pengambilan keputusan tentang kualitas buah. Yang pertama, untuk fitur yang akan dibuat itu tingkat kematangan, kadar keasaman, warna kulit, tekstur, sama kadar air. Untuk KNN dan decision tree yang akan saya buat. Nah, ini untuk penjelasannya dan untuk codingannya langsung ya. Untuk pertama itu kita input si library dari model selection training test splitnya untuk digunakan untuk training, terus untuk preprocessing standar scalarnya, terus untuk decision tree-nya. Terus jangan lupa untuk import si numpy-nya untuk nampung si data array atau datasetnya ini dataset manual. Terus setelah itu dari proses untuk dataset kita masuk ke misalkan data fitur dan target dari X dan Y data, terus tipe floatnya, tipe ininya float. Terus untuk normalisasi fiturnya scalar, tanda scalar yang tadi digunakan untuk di fit transform untuk dirubah untuk ke normalisasinya. Terus membagi data menjadi data latih dan data uji, Xtrain, Xtest, Ytrain sama Ytest-nya. Untuk random state-nya itu ada 42, test size-nya itu ada 0,2. Terus untuk membuat model decision tree-nya itu decision tree classifier random state-nya itu kita ngambil dari sini 42. Terus kita analisasi DT model fit, Xtrain sama Ytrain-nya. Terus input data barunya, masukkan data baru, tingkat kematangan, kadar keasaman, warna kulit, tekstur, kadar air. Terus lanjut ke input user, input kolomnya, tingkat kematangan, kadar keasaman, warna kulit, tekstur, sama kadar air. Untuk perulangannya for ini kolom in input kolom, val float input, masukkan nilai yang ada di sini yang sudah diinisialisasikan. Terus habis itu input user, np array input user, reshab 1, min 1. Terus setelah itu normalisasi data inputnya, input user scale, scale transfer input user. Diambil dari proses ini. Terus untuk prediksinya, prediksi input user, print, prediksi kualitas buah. Ini coba langsung kita run. Ini masukkan nilai tingkat kematangan. Misalkan kita mau mencari tingkat kematangan yang sedang. Kita 5.3 tingkat kematangannya, terus nilai kadar airnya itu 19, kadar airnya tingkat keasamannya 19, terus warna kulitnya 8, teksturnya 31, terus kadar airnya itu 63. Nah, sedang dia masuknya ke sini. Data yang sedang. Setelah itu, setelah kita menemukan prediksi kualitas buahnya, kita masuk ke matriks untuk mencari akurasi, prediksi, skor, recall score, F1 score, sama confusion matriknya. Ini yang pertama, kita untuk evaluasi modelnya, kita analisasi seperti ini, terus print akurasi dari atas ini ya. Kita run. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk decision tree-nya seperti itu. Nih, kita coba nanti untuk inputkan yang sedang, rendah, dan tinggi. Kita lanjut ke bagian KNN. KNN sendiri ini adalah algoritma pembelajaran sederhana dan intuitif yang
yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Menyebutkan seluruh dataset latih sebagai modal. Ketika diberikan data baru, kalian mencari tangga terdekat dari data baru tersebut di antara data latih menggunakan metrik jarak, seperti jarak Euclidean. Setelah menemukan tetangga terdekat, kalian menggunakan mayoritas kelas dari tetangga tersebut untuk memprediksi label kelas data baru untuk diklasifikasi, atau nilai rata-rata dari tetangga tersebut untuk memprediksi nilai target data baru untuk regresi. Nah, ini hampir sama, cuman kita menggunakan KNN, library KNN, terus nempelnya ini juga hampir sama. Datanya juga kita sama dari decision tree. Untuk perbedaannya itu ada di sini. Untuk normalisasi fiturnya hampir sama, hanya untuk variabelnya kita menggunakan scalar KNN. Dan untuk data latih dan data ujinya juga kita menggunakan KNN. Terus untuk model KNN-nya kita membuat indeksasinya menjadi 3. Terus KNN model new-nya kita ambil dari ini. Terus diinisialisasi menjadi new fit x train KNN sama y train KNN. Terus input data ujinya dari tingkat kematangan, kadar keasaman, warna kulit, tekstur, kadar air. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk prosesnya juga sama, input data ujinya, terus input user sampai arraynya kita ambil dari sini si datanya, terus normalisasi data inputnya. Setelah dinormalisasi baru kita coba prediksi data input. Ini coba kita running. Nah, masuk ke tingkat kematangan kita coba yang rendah, itu 6.4. rendah itu terus 17, 7, 36, terus 61. Nah, itu masuknya akan masuk rendah. Terus lanjut ke kita prediksi akurasi skor, prediksi skor, recall skor, F1 skor, dan confidence matrix. Kita langsung aja sama aja dengan yang decision tree tadi. Kita langsung run. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Mungkin sekian dari video yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.